Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasanah, mahasiswa setia Ekuala Kapuas, semester 6 reguler. Di sini saya akan mereview buku Koples karya Jared Diamond pada bagian bab 12. Nah, di bab 12 ini Diamond menjelaskan bahwa Cina bukan hanya negara dengan jumlah penduduk terbesar, tetapi juga memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang luar biasa cepat. Pertumbuhan tersebut berhasil mengangkat jutaan masyarakat dari kemiskinan dan menjadikan Cina sebagai pusat industri dunia. Namun, di balik keberhasilan tersebut, terdapat berbagai persoalan lingkungan yang semakin serius. Akibatnya, eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara besar-besaran. Penulis memaparkan bahwa pesatnya industrialisasi menyebabkan kualitas udara di banyak kota besar di Cina menjadi sangat buruk. Emisi dari pabrik, pembangkitan listrik berbahan bakar batu bara, dan kendaraan bermotor terus meningkat, sehingga memicu polusi udara yang membahayakan kesehatan masyarakat. Tidak hanya itu, sungai-sungai juga mengalami pencemaran akibat limbah industri dan domestik yang dibuang tanpa pengelolaan yang memadai. Kondisi tersebut membuat banyak masyarakat kesulitan memperoleh air bersih, sementara kebutuhan air terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas industri. Selain masalah udara dan air, Diamond juga membahas kerusakan tanah yang terjadi akibat pembukaan lahan, penambangan hutan, pertanian intensif, serta pembangunan infrastruktur berskala besar. Aktivitas tersebut mempercepat erosi tanah, memperluas wilayah gurun, dan mengurangi produktivitas lahan pertanian. Akibatnya, ketahanan pangan menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan Cina. Penulis juga menyoroti hilangnya habitat alami yang menyebabkan banyak spesies tumbuhan dan satwa liar berada di ambang kepunahan. Menurut Diamond, hilangnya keanekaragaman hayati bukan hanya kecurigaan bagi Cina, tetapi juga bagi dunia, karena banyak spesies tersebut merupakan bagian penting dari ekosistem global. Pada bagian ini, juga penjelasan berbagai proyek pembangunan berskala raksasa yang dilakukan pemerintah Cina, seperti pembangunan bendungan besar dan proyek pengalihan air antar daerah. Proyek-proyek tersebut memang bertujuan mengatasi pertumbuhan energi dan air bersih, tetapi di sisi lain juga menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang tidak kecil. Banyak masyarakat harus direlokasi dari tempat tinggalnya, sementara perubahan aliran sungai memengaruhi ekosistem serta kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut. Diamond menunjukkan bahwa pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi seringkali mengabaikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Meskipun demikian, Diamond tidak menggambarkan sisi negatifnya. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah Cina mulai menyadari besarnya ancaman kerusakan lingkungan dan berusaha mengambil berbagai langkah untuk mengatasinya. Berbagai kebijakan konservasi, penghijauan, pembangunan energi terbuka, serta pengendalian pemecahan mulai diterapkan. Menurut saya, bab ini menjadi salah satu bagian yang sangat menarik karena memperlihatkan bahwa kemajuan suatu negara tidak selalu identik dengan keberhasilan dalam menjaga lingkungan. Saya melihat Cina sebagai contoh nyata bahwa pembangunan ekonomi yang saat cepat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi jika tidak direncanakan secara berkelanjutan, dampaknya dapat dirasakan selama puluhan bahkan ratusan tahun. Sekian review dari saya, terima kasih.